Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dia Putri. Di sini saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari SD KIP Bandar Lampung, semester 5 kelas C. Saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya atau hasil wawancara saya dengan guru kelas 3 SD. Sebelum saya lakukan wawancara tersebut, saya telah dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dian Andesta Bujuri. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum proses belajar berlangsung. Yang kedua, untuk mengetahui tahap pelaksanaan guru sebelum belajar dimulai. Yang ketiga itu pendekatan seperti apa, metode apa, model bagaimana, dan strategi apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Terus yang keempat itu ada media apakah yang dilakukan atau yang digunakan oleh guru tersebut. Terus yang kelima itu ada teknis pembelajaran seperti apakah yang dilakukan oleh guru. Yang keenam, kegiatan apa yang dilakukan siswa sebelum proses belajar berlangsung. Yang ketujuh, apa yang dilakukan siswa ketika sedang belajar. Yang kedelapan, media apa sajakah yang digunakan oleh siswa ketika sedang belajar. Yang sembilan, untuk mengetahui perasaan peserta didik ketika sedang belajar berlangsung. Dan yang terakhir, tugas apa sajakah yang diberikan oleh gurunya kepada siswa tersebut. Sebelum saya menjelaskan hasil dari observasi saya atau wawancara saya, sebaiknya saya menjelaskan atau memaparkan data tentang sekolahan yang telah saya wawancarai. Di sini saya mewawancarai alhamdulillah SD saya sendiri, SDN 1 Sri Kuncoro, tepatnya di Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya di sini mewawancarai siswa kelas 3 dan guru pun kelas 3 juga. Guru yang saya wawancarai itu bernama Ibu Mira Indayani dan siswanya ada Amelia Zahra Agustina dan Safitri Ayu Sukmawati. Yang pertama, tahap perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum proses belajar mengajar. Itu guru menyiapkan RPP terlebih dahulu. Setelah RPP itu guru menyiapkan program semester dan program tahunan. Terus tahap pelaksanaannya tersebut, di sini guru mempunyai 3 tahap pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal di sini, guru pada saat memasuki ruangan kelas tersebut, guru mengajak siswanya untuk berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Setelah melakukan doa bersama, gurunya pun mengecek kesiapan dari segi pakaian siswanya, apakah mereka sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Setelah mengecek kesiapan dari siswanya, guru pun mengabsen satu persatu siswa tersebut. Nah, setelah itu guru memberikan sebuah motivasi kepada siswanya bahwa belajar itu sangat penting bagi mereka, karena motivasi tersebut itu akan mengarahkan kepada mereka untuk semangat belajar. Setelah memberikan sebuah motivasi, guru pun memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar ini loh, akan membahas materi ini. Contohnya akan membahas tentang materi mendongeng. Nah, jadi di situ siswa pun sudah memiliki gambaran bahwa dongeng itu seperti ini. Terus lanjut ke tahap inti. Tahap inti di situ guru mulai menjelaskan tentang dongeng itu seperti apa. Terus setelah itu guru melakukan proses interaksi dengan siswanya. Kalau misalkan ini offline ya, offline sekolah sebelum keadaan COVID-19.
Setelah itu siswa ataupun guru melakukan tanya jawab. Kemudian setelah melakukan tanya jawab, guru pun memberikan penugasan kepada siswanya nanti di tahap akhirnya. Nah, kalau misalkan keadaan COVID-19 seperti ini, kemungkinan sangat susah atau kemungkinan berkendala karena hanya dapat via grup WhatsApp saja atau hanya lewat handphone saja. Jadi guru pun menjelaskan materinya itu hanya sekedar voice note atau VN melalui grup kelasnya masing-masing. Setelah itu guru langsung memberikan sebuah tugas tanpa melakukan tanya jawab. Kalau di SD kelas 3 itu mereka itu tidak mau terlalu monoton dengan materinya. Seharusnya guru itu memberikan sebuah media sehingga mereka tidak bosan atau tidak terlalu kesal dengan terlalu banyaknya materi. Karena keadaan COVID ini jadi sangat terkendala kalau menurut saya. Terus juga yang terakhir ini tahap akhir ini guru melakukan evaluasi apakah siswa tersebut sudah mengetahui atau memahami materi yang telah ia berikan atau belum. Jika belum, guru pun mengulangi materi tersebut. Biasanya tahap evaluasinya itu memberikan tugas kepada siswanya. Jadi kayak misalkan gurunya itu memberikan tugas tertulis, setelah itu di hari itu pun, itu bukan PR ya, di hari itu pun langsung dikumpul dan mengecek, oh siswa ini sudah paham ya, jadi saya beri nilai atau penghargaan yang bagus gitu. Itu tahap akhirnya. Kemudian untuk strateginya, kemudian untuk pendekatannya di sini guru pada sekolah dasar negeri 1 Sri Kuncoro ini menggunakan pendekatan CTL, yaitu di mana materi pembelajarannya itu mengaitkan tentang keadaan nyata siswanya. Terus kalau metodenya itu gurunya itu menggunakan metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin kalau misalkan COVID-19 ini hanya dilakukan metode ceramah via voice note tadi yang saya jelaskan di awal. Terus juga diskusi itu kalau misalkan keadaan COVID ini mungkin susah ya. Terus mungkin hanya penugasan dan ceramah. Kemudian teknik evaluasinya yang tadi sudah saya katakan, evaluasinya itu memberikan tugas akhir kepada siswanya. Dengan demikian gurunya pun dapat mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami atau belum. Jika belum memahami, siswa tersebut akan mengulangi materi tersebut di hari itu ataupun di pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi hasil wawancara saya dengan gurunya. Terus kalau dengan siswanya di sini, kegiatan yang dilakukan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya kalau di SD 1 Sri Kuncoro ini, siswanya itu kan di kelasnya itu diberikan kayak perpustakaan kecil di bagian dinding mereka. Di bagian dinding kelas itu ada perpustakaan kecil seperti itu. Nah, biasanya mereka melakukan literasi atau membaca bersama. Nah, apabila tidak membaca bersama, mereka pun dia paling bermain-main dengan teman-temannya saja, teman sekelasnya gitu. Terus juga sebelum belajar dimulai pun mereka melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas mereka masing-masing. Selanjutnya itu apa yang dilakukan siswa ketika sedang belajar. Yang dilakukan siswa ketika sedang belajar itu, dari hasil wawancara saya, mereka mendengarkan, mereka memahami gurunya pada saat gurunya menjelaskan di depan.
Dan ketika ada suatu materi yang mereka tidak paham, itu mereka akan menanyakan kepada gurunya, karena siswa kelas rendah itu akan rasa ingin tahu itu lebih tinggi gitu. Jadi mereka pun akan menanyakan sampai gurunya itu memberi jawaban yang mereka tanyakan tersebut. Terus media apa yang digunakan? Nah, tadi mohon maaf medianya belum saya bahas. Jadi medianya itu dijelaskannya itu, contohnya guru di SDN 1 Sri Kuncoro ini pernah membuat, tadi kan di awal contohnya mendongeng. Jadi mereka itu membuat dari kardus atau dari kertas itu tentang gambar-gambaran binatang. Jadi ketika mereka mendongeng, mereka menggunakan media itu. Dengan demikian, siswa itu tidak akan bosan mendengarkan dongeng yang amat panjang dari seorang gurunya tersebut. Kalau tanpa media atau gurunya hanya membaca atau menjelaskan atau ceramah di depan kelas itu yang panjang lebar itu, pasti mereka akan bosan, akan mengantuk, akan tidak senang, tidak happy gitu. Tetapi menggunakan sebuah media yang entah dari kardus atau dari kertas yang menurut mereka itu menarik, mereka akan semangat, mereka akan tetap senang dan happy mendengarkan dongeng yang diberikan oleh gurunya. Terus perasaan siswa ketika belajar yang bermacam-macam. Ada senang karena anak-anak usia dini itu benar-benar dia tidak tahu, ada saatnya di hari itu dia senang, nanti berubah aja pun dia bakal tidak senang, tidak happy, sedih, atau bisa sedih, bisa bosan, bisa kesal. Kalau ketika belajar tergantung dari gurunya. Kalau gurunya pun menjelaskan dengan baik, menggunakan media yang menurut mereka menarik, itu pasti mereka tidak akan merasa bosan, bahkan mereka sangat happy mendengarkannya. Terakhir, tugas apa yang diberikan oleh gurunya? Tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut itu tugas tertulis. Jadi pada saat akhir gurunya menjelaskan sebuah materi pembelajaran, di situ gurunya memberikan tugas untuk siswanya. Jadi tugas itu tertulis dan dikumpulnya di hari itu saja. Baiklah, mungkin itu saja hasil wawancara dari saya. Mungkin ada bahasa yang tidak mengerti, saya mohon maaf. Dan mungkin ada suara-suara yang berisik, saya pun mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.